Nabi Idris konon tidak mati. Siapa Idris? Orang Israel tidak ada yang bernama Idris. Ibrani 10 ayat 5. 10 ayat 5. Wait. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Oke. Ngerti? Ngerti. Korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh. Nah, itu. Jadi Mazmur 40 ayat 7 bukan membuka telinga. Inilah upaya orang-orang rabinik yang menolak Yesus, ya. Israel yang menolak Yesus demi menutupi nubuatan bahwa kurban itu yang dikehendaki Allah adalah tubuh. Ini ditutupi dengan menggantinya membuka telinga. Saya punya Mazmur yang dari Septuaginta, bukan dari Masoretic Text. LAI mengambilnya, menerjemahkan yang dari Masoret. Tapi saya punya buku yang paling tua, kitab yang paling tua yang dipakai oleh Yesus, yang sama seperti Ibrani, itu adalah Mazmur 40 ayat yang saya punya kitab Mazmur. Ini Septuaginta. Ini yang asli. Tidak beda-beda karena Masoret itu menjadi acuan bagi LAI untuk mengambil kitab Perjanjian Lama. Harusnya dia menggunakan Septuaginta. Oke, ini saya bacakan ya. Itu salah. Dikatakan seperti ini. Oke, Mazmur 40 ayat yang ke-7. Ya. Nih, saya bacakan. Oke. Korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Nah itu. Jadi kalau kalian punya Septuaginta yang asli, sama seperti yang dipakai oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus mengutip dari Mazmur. Kalau buku itu dijual nggak sih atau gimana ya? Kitab itu tidak dijual, tapi kamu temukan pengajaran itu dari gereja. Seperti itu. Oke, sip. Thank you, Ci, udah terjawab. Soalnya kemarin tuh terlalu agak sedikit menekan banget di kata-kata itu. Cuman kebetulan lewat sih nggak join. Oke. Nah, thank you, Ci, jawabannya. God bless you. Tuhan berkati. Kalau kita pegangnya LAI. Sekarang kalau misalnya saya pegangnya King James, apakah King James termasuk Septuaginta atau termasuk Kamu ngerti nggak sih apa yang kamu tanya? Iya, ngerti. Apa? Karena itu kan gini loh, King James Version itu kan dari Masoret, dia terjemahkan ke bahasa Inggris. Itu kan terjemahan. Jadi sumbernya dari mana itu? Jadi Septuaginta dan Masoretic Text itu adalah sumber yang diterjemahkan. Kamu ngerti nggak? Jadi King James Version itu kamu cari dia itu ngambil dari mana sumbernya? Apakah Masoret atau Septuaginta Perjanjian Lamanya? Ini kan sama-sama terjemahan. LAI dengan King James Version itu sama-sama menerjemahkan. Ngambil sumbernya dari mana? Yaitu kamu cari tahu King James itu ngambil sumber dari mana. Oke, sekarang kalau misalnya saya mau cari yang terjemahannya dari Septuaginta, itu nanti ketemunya yang apa? Kalau misalnya kita bilang King James itu sumbernya Masoretic, LAI juga Masoretic. Nah, sekarang kalau saya mau yang Septuaginta, berarti saya harus ketemu yang apa? Gini ya, Alkitab itu sebenarnya itu tidak dijual belikan, ya. Itu bisa kamu baca hanya di dalam gereja. Sebenarnya sejak semula hukumnya itu seperti itu. Itu adalah pembelajaran yang dibacakan di semua gereja. Itu tidak dijual bebas. Jadi sama seperti Septuaginta. Septuaginta pun itu juga hanya ada di gereja purba, di gereja ortodoks gitu. Itu tidak dijual bebas.
Tapi kalau kamu mau, biasanya itu dia dalam bentuk apa ya? Kayak PDF gitu, atau sekarang ada di luar negeri itu juga sudah dibukukan. Nah, itu biasanya dia tuh pakai bahasa Inggris. Dia tidak dijual secara bebas. Karena firman Tuhan itu, ajarannya para rasul itu memang diajarkan dan dibacakan itu hanya di seluruh gereja semesta. Bukan seperti yang sekarang ini, terlalu gampang dan ya seperti itulah. Gitu. Jadi kamu tidak akan pernah menemukan Septuaginta kecuali kamu dari gereja Ortodoks, karena Alkitab itu ya itu sumbernya ya dari gereja. Alkitab ada karena ada gereja. Kalau tidak ada gereja, tidak ada Alkitab. Seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi ya dengan kata lain Septuaginta itu hanya bisa kita dapatkan di dalam lingkungan gereja. Ajaran kekristenan yang murni ya hanya kamu dapatkan dari gereja. Kamu tidak akan pernah dapatkan itu di universitas, di mall, di mana-mana, itu nggak ada. Itulah makanya kenapa Tuhan Yesus itu mendirikan gereja, supaya kamu mengenal Dia dari gereja, bukan dari buku, bukan dari mall, bukan dari isapan jempol orang yang nggak tahu apa-apa. Gitu, tentang ajaran para rasul. Oh gitu, ya sudah, Iya, baiklah. Karena akan ada banyak orang kan nih. Kamu kalau baca di dalam Lukas 1 dikatakan ada banyak orang nih, saya bacakan ya. Ini bagus. Alasannya itu jelas. Ya, kita baca Lukas. Ya, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang kuteruskan kepada kita oleh mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan sesama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Karena ada ajaran-ajaran yang sesat itu, dia ngambil sumber sembarangan, itu dia ambil dari manapun untuk menyusun suatu berita dan mendirikan gereja gitu. Kita harus jelas. Nah, ini adalah acuannya bahwa rasul itu juga tidak mengajarkan sesuatu yang sembarangan gitu. Jadi kamu tidak bisa asal mengambil, oh judulnya Kristen, orangnya Kristen, udah cerap, ilmunya ambil. Akhirnya apa? Ajaran kamu sinkretisme. Nah, iman kekristenan yang paling purba tidak demikian. Sumber utama dan patokannya itu adalah para rasul, karena para rasul adalah saksi mata pelayan firman. Kalau dia tidak melihat firman, dia tidak akan mengajarkan itu. Makanya kalau kamu mau menjadi muridnya Kristus, jangan kamu terima ajaran yang bukan berasal dari para rasul, karena akan ada banyak penyesat di antara kamu untuk melihat siapa yang tahu. Seperti itu, Adik Putra. Oke, baiklah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak sih, sebetulnya sih, iya itu saya mengerti. Cuman saya tuh kan kalau misalnya saya mengerti bahwa itu hanya dalam lingkungan gereja. Tapi kalau kita misalnya mau beli, katakanlah gini, saya lagi jalan-jalan ngomong ngawur aja deh. Saya lagi jalan-jalan ke Amerika. Nah, sekarang saya mau cari, saya masuk ke toko buku atau toko Alkitab, saya mau cari Alkitab yang bukan Masoretik, yaitu mau cari Septuaginta. Itu saya mesti tidak dijual bebas. Lui sadari teks Masoret dalam kurung Ibrani sebagai dasar utamanya dengan Septuaginta pembandingnya. Izin ketawa dulu ya sayang ya. Saya kasih tahu kamu, Masoret ada di abad 10-11, Septuaginta 3 abad sebelum Masehi ininya. Oke. Kamu harus cari tahu, kok sebagai pembandingnya malah yang tua. Kamu nggak ngerti sejarah. Masoret itu, kamu tahu abad 10-11 itu ngambilnya, menerjemahkan dari kitab Vulgata, bahasa Latin. Paham? Oke. Berarti bener, aduh nggak nyambung deh.
Ngerti kamu? Septuaginta itu di zamannya 300 tahun sebelum Kristus itu inkarnasi. Itu namanya teks Septuaginta yang ditulis oleh 72 tua-tua dari 12 suku bangsa. Salah satunya adalah Simeon yang menyunatkan Yesus di Bait Allah. Itu, sadarin dulu sampai situ. Oke. Masoret itu ngambil dari kitab Vulgata, bahasa Latin diterjemahkan ke Ibrani. Ngarangmu deh, kurang jauh. Udah, sebagai pembanding. Pembanding itu baru muncul itu tahun berapa? Pikirin dulu. Nah, kalau sampai sini pun kalian nggak ngerti tentang kitab suci, sejarah kitab suci, saran saya dengerin aja. Tolong ya, duta Iclik, duta SDM rendah nggak usah ikutan, ya. Oke, ya, nggak usah ini. Pindah Yusupay, silakan. Kok kamu betah banget di room saya? Gitu ya. Kalau kamu mau keluar aja. Insya Allah di room saya ada ilmu yang nggak akan lu dapetin di room-room yang nggak jelas. Oke? Jadi nggak usah ini ya, nggak usah banyak bicit di sini. Sesembahan manusia yang bukan. Saya menyembah keilahian Yesus. Ya, kalau kamu nggak tahu apa-apa, diam aja RT 6. Oke? Duta SDM rendah, tutup mulut aja karena lu nggak ngerti apa-apa. Gitu ya. Yesus sunat ya Bunda. Kemanusiaannya iya. Kemanusiaannya disunat oleh Simeon. Ya. Dia itu usianya hampir 300 tahun. Simeon ini adalah tua-tua yang menerjemahkan kitab dari bahasa Aramaik, kitab Tanakh ya, dari bahasa Aramaik ke bahasa Yunani. Waktu itu di Alexandria. Gitu. Jangan diblokir Bun, kita butuh nggak ada yang ngeblokir. Apa nih? Oh alah. Kenapa nggak ikut Tuhanmu yang nggak pakai baju doang? Kami mengikuti ajarannya, bukan ngikutin cara busananya. Nah, kalau kamu tanya gitu, kamu kenapa nggak pakai jubah sampai sekarang? Kenapa kamu sikat giginya pakai Pepsodent dan nggak pakai siwak? Ya, jangan ketawa dulu. Nih, gue tanya dulu ya, yang namanya siapa nih ya? Nih, ini kena ke mukamu sendiri ya. Hadi pakai E ujungnya ya. Saya tanya, kenapa kamu nggak beristrikan berapa? Kamu ikutin dong, lifestyle-nya diikutin. Gimana, Hadi? Emang kamu udah ngikutin semua? Lah itu panutanmu. Gimana? Jadi kamu tuh kalau dikatakan mengikuti Tuhan kami, artinya apa yang Dia perintahkan yang kami ikuti, gitu kan? Kami bukan mengikuti cara berpakaian, karena iman itu bukan tentang lifestyle, tapi iman itu bicara tentang hubungan kamu dengan Allah. Ya, ini duta SDM rendah sih ya, yang typing ya. Iya, Yuko Collection, betul. Simeon itu adalah saksi waktu dia menerjemahkan itu, dan dia waktu mengetahui bahwa Tuhan itu inkarnasi dari perawan Maria, dia terkejut. Makanya di dalam Lukas dikatakan, nih ya, ini keren banget, aku suka. Nih ya, katakan seperti ini. Adalah seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi.
dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain, menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Nah itu. Bahkan Simeon mengatakan itu. Dia bersuka cita setelah dia melakukan tugasnya, dia mati dalam damai. Gitu ya. Simeon inilah yang menerjemahkan kitab berbahasa Aramaik itu ke dalam bahasa Yunani yang kita sebut sebagai Septuaginta. Itulah kitab Tanakh. Oke. Kitab mana kakak? Kitab Perjanjian Lama lah. Gimana lagi? Kitab itu, kitab sorry yang dia terkaget itu sampai malaikat datang, sesungguhnya engkau tidak akan mati sampai engkau melihat Mesias. Itu di Yesaya. Gitu. Nabi Idris konon tidak mati. Siapa Idris? Orang Israel tidak ada yang bernama Idris. Ya, Bray, kamu boleh cek, orang Israel itu nggak ada yang namanya Idris. Jadi kamu cari dulu, sesuaikan dulu lah siapa Idris itu.